Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiara. Setiap lembaran kehidupan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, serta kita semua, adalah suatu kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita senantiasa setia, disiplin, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam persiaran hidup kita? Ataukah kita justru mengikuti apa yang menjadi ambisi kita? Beranikah kita untuk senantiasa menjadikan Tuhan sebagai andalan di dalam setiap perutusan kita? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiara, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memimpin umat-Mu menuju keselamatan. Semoga kami senantiasa bertekun mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, kita mendengarkan bagaimana Tuhan senantiasa membentuk, mendampingi, membimbing, dan menuntun siapa saja yang senantiasa mau dibentuk, yang senantiasa setia dengan rencana Allah di dalam persiaran hidupnya. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab pertama Samuel, bahwa Samuel mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya dan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ada hal yang menarik, bagaimana Saul ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya, karena senantiasa memaksakan kehendaknya untuk terjadi di dalam bangsa yang ia pimpin. Ia lupa bahwa apa yang didapatkannya, kekuasaan, kekayaan, dan juga pengetahuan karena Tuhan yang mengendaki. Tetapi ia lupa akan hal itu semua dan merasa bahwa ia berhak menentukan apa yang terbaik menurut ambisinya, apa yang terbaik menurut pikirannya tanpa mempedulikan keselamatan bersama. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sering juga kita jumpai di dalam persiaran hidup kita yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan iman, lalu lantas kita menjunjung tinggi sebuah aturan, padahal aturan itu justru membahayakan dan bisa melenyapkan nyawa. Kita diajak untuk senantiasa terus berani belajar. Jangan sampai aturan yang kita buat justru membunuh. Jangan sampai memaksakan aturan yang lama ke aturan yang baru justru memecah belah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil suci menurut Markus, bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dengan kata lain, aturan ada untuk mengatur supaya dinamika hidup bersama masyarakat manusia bisa saling menghargai martabat sesamanya. Bukan justru aturan dijadikan ukuran meskipun harus menghilangkan nyawa orang, lantas kita mendewakannya. Sekali lagi, manusia hidup bukan untuk aturan, tetapi manusia hidup diatur agar bisa lebih bijaksana, agar dinamikanya lebih dinamis. Aturan ada bukan untuk membunuh karakter, tetapi memerdekakan manusia agar bisa saling mengekspresikan apa yang menjadi talenta, kemampuan, dan juga berkat yang diterimanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Amin. Ketika sebuah aturan diadakan dan membuat orang terbelenggu dan bahkan mematikan karakteristiknya, maka kita patut bertanya, apa tujuan aturan itu ada? Jika hanya untuk memuaskan satu pribadi, maka ada yang salah. Beranikah kita untuk senantiasa menghadirkan aturan yang memerdekakan dan membuat manusia semakin memartabatkan sesama manusianya? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.